Oke, kembali lagi di vlog Ridho Hanif ya. Ya, ini adalah mobil yang sangat amat menarik ya, karena kalian tahu Avanza dan Xenia ya. Satu mobil jadi dua merek ya. Satu Toyota, satu Daihatsu, namanya Avanza, namanya Xenia. Nah, mobil ini dia juga sama kayak Avanza Xenia. Jadi kalau di Cina sana, dia punya kembaran namanya Toyota BZ3X. Yang sebenarnya secara platform, engine, baterai, dan kawan-kawan itu semuanya punyanya GAC Aion ya. Dan ketika BZ3X keluar di sana itu ludes, laris manis Tanjung Kimpul ya. Kalau nggak salah berapa ribu unit dalam beberapa jam doang ya. Jadi mobil ini dikasih nama BZ3X, mukanya diganti Toyota, belakangnya diganti Toyota, interiornya dibedain dikit ya. Ya, versi Toyota, feature segala macam semuanya sama, kecuali untuk market Indonesia dia nggak ada sensor lidarnya di atas. Laku mobilnya. Gue tuh langsung kayak kepikiran, ini mobil kalau misalkan dijual di Indonesia dengan nama Toyota BZ3X dan harganya lebih mahal 50 jutaan dibandingkan dengan Aion V, gue rasa tuh bakal laris manis ya, karena ya brand itu sangat berpengaruh. Tapi inilah dia Aion V. Jadi buat teman-teman yang masih ragu gitu kan, awet nggak ini apa segala macam, ini ada versi Toyotanya bos. Oke, long story shortnya seperti itu. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan BZ3X waktu di Cina kita bikin video seperti apa ya, bisa langsung dicek di deskripsi. Yang upload ini tolong dimasukin ya, awas loh jangan sampai nggak masuk nanti pada protes ya. Jadi Aion V ini kebetulan kita pinjam sama dealer dari Jogja ya. Jadi Aion itu nggak cuma ada di Jakarta, di Jogja juga ada. Jadi buat teman-teman yang ada di Jogja atau sekitarnya kayak di Magelang, Klaten dan kawan-kawannya, mau beli Aion nggak perlu khawatir karena di Jogja ada showroomnya. Ya, mendekat bunyi. Dan uniknya adalah mobil ini ya, dijual dengan harga 489 untuk yang luxury dan 449 untuk versi yang eksklusif. Bedanya sekitar 40 juta. Kalian dapat range yang lebih panjang. Yang ini karena baterainya 75 kWh, jadi bisa sampai 602 km. Terus kalau yang tipe bawahnya yang 449 itu sampai 505, tapi dalam bentuk NEDC ya, bukan WLTP. Kalau 505 WLTP-nya mungkin sekitar 430 atau 420 kilo ya. Dia sama kurang lebih kayak Omoda i5. Omoda i5 tuh dia ngasih dua sekaligus, ada WLTP-nya sama NEDC-nya ya. Kalau yang 600 mungkin sekitar 500 lah kali ya, 520 kilo mungkin. Ya itu udah lebih dari cukup. Ya ini kuncinya kita pegang, jadi kita mendekat, keluar, bunyi terus. Dan ini mobil ya, kalau kita lihat mungkin di foto biasa aja ya gedenya. Kalau lihat aslinya gede banget, gue nggak ngerti ya. Aion tuh kalau bikin mobil gede-gede banget. Hypertech HT lah, inilah Aion Y Plus lah. Ini panjangnya 4,6 meter lebih ya, jadi kalau misalkan kita bandingin sama let's say Nissan Serena Stepwagon ya, itu mirip-mirip panjangnya. Lebarnya 1865. Jadi dia lebih lebar sedikit dibanding apa? Toyota Alphard. Gede sekali. Dan kalau kita lihat ya, dia tuh kayak form faktornya tuh bukan SUV. Dia tuh kayak MPV yang bisa sampai ke bawah gitu loh. Sama gue sebenarnya agak bingung sama desainnya ya. Katanya dia ngambil dari T-Rex dinosaurus gitu kan, versi robot-robotannya ya. Cuma gue nggak ngerti dia tuh mau kelihatan futuristik kah, mau kelihatan SUV yang rugged kah, mau kelihatan seperti mobil yang sporty kah, atau mobil yang retro kah. Ini tuh desainnya tuh kayak nanggung. Ini sebenarnya mau kelihatan kayak gimana sih, tapi kalau gue lihat ya dia kayak ala SUV gitu. Sama ini agak sedikit ganggu sih, kenapa nggak dibikin sewarna body ini kamera depan yang buat 360-nya ya. Iya nih, kenapa ada kumis Hitlernya gitu ya. Tapi secara overall desainnya nggak jelek, tapi bagus juga. Buat gue sih enggak ya. Jadi kayak ya agak kentang gitu lah. Tapi lagi-lagi desain tuh soal selera. Terus ini lampunya, ini proyektornya tuh lucu. Dia panjang ke samping, sama dia kayak ada dua cakaran seperti ini buat LED positioning lampnya. Terus ke samping, dia tuh peleknya gede. Mobil dengan harga segini dapat pelek 15 inci ya. Dan dia bawaannya pakai Maxxis ya. Ukurannya 225 45 R19. Terus suspensi depannya dia MacPherson. Sama di samping sini. Nah, ini body cladding ya. Itu sebenarnya rata dia.
dan warnanya itu black glossy. Nah, di bagian sini tuh kayak ada sedikit aksen. Ini kayaknya kalau di versi yang di Cina-nya ini ada kamera lagi nih buat autonomous driving-nya. Cuma kalau versi Indonesia nggak ada ya. Ke samping dia punya roof rail ya. Ini aluminium beneran, nih bisa dipakai ya. Jadi langsung ditambahin aja sesuatu di sini. Terus ke samping, ini kalau kita lihat ya, bagian sini kan gede ya. Kayak dia tuh bisa jadi 7-seater nggak sih? Yuk ke belakang, bisa kita lihat desainnya ya seperti inilah ya. Jadi sebenarnya tuh kalau secara proporsi dia kayak wagon ya. Ya kita buka. Nah, bagasinya gede dan nggak cuma gede ya. Di bawah ini kita masih dapat kompartemen lagi. Ini besar banget. Coba kesini Viv. Dan ini bagus nih. Di belakang kita dapat ban serep. Nah ini cakep nih. Meskipun ban serepnya space saver ya, cuma ini bagus banget karena kebanyakan mobil listrik itu nggak ada ban serepnya. Terus yang menarik juga ya, jadi kursi belakang itu bisa direbahin sampai rebah banget. Tapi yang menarik adalah mekanismenya. Karena di sini nih, sebelah kanan kiri sini, coba mendekat. Ya, di sini tuh ada switch ya. Tuas bisa kita tekan buat jadi maju seperti ini. Nah, jadi mekanisme recline-nya ini tuh kayak ada dudukan buat sandaran kursi. Nah, kalau kita mau bikin rebah, mau bikin tegak dari sini. Jadi di sini ada tuas nih ya. Nah, kalau kita tarik, nah ini bisa kita geser-geser. Cerdas nih. Jadi dia nggak perlu bikin engsel di sini ya, tapi bikin engselnya justru di bagian pilarnya. Ini lucu nih. Jadi kalau misalkan kita duduk di belakang, pengen rebah banget ya. Bisa nih kita ini ya. Nah ini bisa jadi rebah banget. Dan kalau misalkan kita pengen bikin rata lantai, bisa juga tuh langsung dia rata lantai. Jadi dia naruh buat recline-nya itu di dudukannya ini di sini nih. Ini lucu nih, bukan ditaruh di engsel di bagian persimpangan kursinya gitu. Lucu. Nah, ini harga Jogja nih ya, 459 sama 499, dan kalau two tone itu nambah lagi 5 juta. Sebelum kita masuk, kita pengen lihat kap mesinnya dulu. Nah, sekarang kita buka bagian depannya ya. Taruh di sini. Nah, di sini tuh ada tempat, tapi kalau dibuka itu bukan storage. Ini ada radiator ya, sama ada aki di sebelah kanan. Terus ada ya kayaknya buat rem ya. Iya, ini buat rem di sini. Jadi sebenarnya kalau gue lihat ya, dia tuh masih ada space buat naro-naro barang. Cuma sayangnya sama si Ion ini nggak didesain rapi biar kita bisa naruh barang di depan. Sayang sekali dengan ini. Mungkin kalau ada yang bisa bikin aksesoris tambahannya ya, ini harusnya bisa jadi tempat naruh barang. Terus ya, kalau kita lihat ya, bagian kap depannya itu rapi sekali. Bahkan ini, lihat dong, cupnya itu dicatnya rapi sampai dikasih cover kayak begini nih, cakep. Biasanya kalau misalkan mobil yang depannya itu bisa ada storage ya, itu dikasih hidrolik. Nah karena ini nggak ada storage ya, nggak dikasih hidrolik sama dia. Dan ngomong-ngomong soal mesin ya, dia punya mesin listrik di depan, jadi dia FWD ya. Tenaganya 203 PS untuk tipe yang kita pinjem ini, dan torsinya 240 Nm. Untuk semua mobil listrik itu sebenarnya nggak gede-gede amat, tapi udah lebih dari cukup. Bahkan saking cukupnya, itu seringkali kita ngegas dikit aja dia udah spin. Yuk sekarang kita masuk ke dalam dari tengah dulu. Nah seperti yang gue bilang, mobil ini kan panjang sekali. Terus kursi tengahnya ini juga gede. Tuh legroomnya, headroomnya gede banget. Terus kalau misalkan kita kerasa ini terlalu rebah, ini paling rebahnya nih. Ini rebahnya kayak, tau nggak kayak apa? Kayak naik Ioniq 5, kayak Ioniq 5. Segede gini belakangnya, rebahnya juga bisa serebah ini. Cuma tengahnya nggak bisa maju mundur ya. Nah kita dapat armrest gede ya. Tangan taruh sebelah kanan, sebelah kiri, aduh, enak ya. Dan mobil ini juga punya kursi yang empuk ya. Jadi kalau misalkan kita duduk gitu ya, ini tuh nyaman sekali kursinya, enak gitu. Nah di atas ada panoramic roof-nya, tapi nggak ada sunroof-nya, jadi nggak bisa dibuka, cuma bisa dibuka begini aja ya. Ada lampu sebelah kanan. Nah ini tombolnya tombol beneran nih, bukan kapasitif. Jadi gue seneng. Sama yang gue suka adalah desain interiornya itu juga dipikirin bener sama nih mobil. Lihat dong, door trimnya ini mewah sekali ya. Jahit-jahitannya bagus, bahan-bahannya juga bagus ya. Di sini ada chrome, tapi kayak black chrome gitu. Termasuk juga ke bagian handle pintunya. Nah, terus dia punya AC, itu taruhnya di pilar B, bukan di bagian tengah sini. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat, dia tuh ada controller buat kulkas di sini,
Dan dia tuh nggak cuma buat kulkas, dia bisa buat freezer. Bisa minus 15 derajat Celcius ya, dan bisa jadi panas juga. Nah, kalau misalkan kalian lagi jalan, itu bisa buat taruh-taruh minuman, atau nih buat ibu-ibu yang masih menyusui, ya kan, mau pumping, bingung ditaruh mana, ya, daripada tambah tempat-tempat lagi, bisa ditaruh di sini aja, ya. Dan menariknya lagi juga, kalau kita keluar dari mobil, mesinnya mati, kita ada kunci, dia masih bisa beroperasi secara normal sampai beberapa persen baterainya baru dia mati gitu. Jadi ini bagus banget ya. Dan kalau di Denza, di Xpeng gitu udah biasa ya, udah kayak gituan. Nah, tapi ini di mobil under 500 juta ada ginian, itu keren. Nah, terus juga untuk yang tipe luxury kita dapat kursi. Meja, kursi, astagfirullah. Dan meja juga bagus nih, tuh dia kulitnya seperti ini ya, atasnya. Terus juga krum-krumannya pakai black room lagi, bagus lah. Ini mobil detail-detailnya tuh cakep banget gitu. Yuk sekarang kita ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Dia sudah easy entry sama easy exit ya. Jadi kalau kita masuk dia akan maju kursinya, termasuk yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan doang. Dan ya interiornya bagus, gua suka, build quality-nya bagus ya kan. Terus juga kulitnya juga empuk ya, sampai ke sebelah kanan sini door trimnya gue suka banget ya. Handle pintunya dia unik, bentuknya seperti ini. Bukanya ya, tutup lagi ya. Pokoknya kalau untuk desain gue suka. Ini mungkin untuk mobil under 500 juta, ini kayaknya yang paling bagus ya. Yang tengahnya juga nggak goyang-goyang, solid. Terus ini nih, sayangnya si kulkasnya ini bukanya itu cuma bisa dari sebelah kanan doang. Dari sebelah kiri nggak bisa. Persis kayak ini ya, Innova Zenix ya. Wah, beku coy. Jadi es di pinggirannya. Nah, ini kalau kita mau kontrol kulkas ini bisa dari belakang sama dari depan. Nih, coba mendekat, Viv. Ya, ini kita ke sini. Nah, ke mananya ya? Bentar, lupa gua. Nah, di sini nih. Running modenya disable, heating, refrigerate atau freezing. Freezing itu bikin jadi batu, es batu. Refrigeration ini buat jadi kulkas biasa, bisa 7 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius bisa diatur di sini ya. Dan bisa dibikin continuous working after driver leaving car. Ini yang gue bilang tadi, kalau misalkan kita keluar dari mobil, kita kunci mobilnya, dia masih bekerja sampai 10%. Kalau di bawah 10%, dia akan otomatis mati. Nah, bisa sampai 24 jam atau bisa kita setting jadi unlimited duration ya. Dan ada child lock-nya juga, jadi kalau misalkan kita pencet ini, belakangnya tuh nggak bisa dipencet-pencet gitu. Sisanya ada aksesoris, ada wireless. Nah, terus di sini ada juga air conditioner, ada air conditioner self crying. Intinya adalah kalau misalkan kita keluar dari mobil, AC-nya tuh akan ubah ke mode dry buat ngeringin interior. Ya, ini gue nyalain aja, bagus nih karena bisa bikin interior kita jadi nggak lembab. Ya, wipernya di sini, walaupun ada tombol di sini juga ya, ada tuasnya. Nah, terus ada sasis power, ya, auto hold, ESC, EPB-nya di sini. Driving energy consumption-nya, driving mode-nya pakai comfort, sport, power save. Energy recovery-nya pakai yang close aja. Oke. Adigo smart driving-nya, oke. Smart cabin, ya. Ini bisa ngatur kursinya dari sini ya. Rear view mirror-nya juga bisa diatur. Jadi buat ngatur spion kiri kanan itu dari tombol setir. Ya, ini agak sedikit mengganggu tapi ya udahlah ya, banyak yang kayak gini sekarang. Dan buat ngelipetnya juga dari layar ya. Ventilated and heat-nya juga dari sini. Seat massage-nya juga dari sini juga ada gitu. Jadi dia kursi depannya itu ada penghangat, pendingin sama kursi pijat juga udah ada. Lighting-nya bisa diatur juga dari sini ya. Switch control. Nah, ini kayak Tesla nih, bisa ngebuka tutup semuanya dari sini. Tapi yang gua nggak suka dari Aion itu, interface-nya itu nggak dibikin mudah ya. Kayak misalkan dia nggak ada swipe dari atas sini terus keluar menu-menunya nggak. Dia adanya di sini. Tombolnya nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan dan kita nggak hafal, itu kita mesti cek dulu ini apa sih, ini comfort, sport atau apa. Kita mau ngatur kursi apa segala macam itu, kita mesti baca dulu gitu karena ya ini tuh nggak terlalu mudah gitu. Sedangkan kalau kita swipe dari atas, tombolnya gede-gede, seringkali kita udah hafal, kita langsung pencet aja. Begitu pula dengan buka kunci pintunya juga dari sini. Ya, dari layar. Mau ngunci dan kawan-kawan dari layar. Kamera 360-nya juga ada di sini ya. Bagus kameranya. Itu misalkan kita mau atur volume, itu masih ke sini dulu. Baru pilih dulu nih media navigasi yang mana nih. Jadi agak repot. Nah, kalau misalkan kita sebagai driver ya udah dari ini aja, dari setir aja sih. Cuma itulah maksudnya
nggak apa-apa pakai touchscreen ya, semuanya layar gede dan kawan-kawan. Cuma ya dikasih sedikit tombol gitu, sama sekali nggak dikasih tombol. Sebelah kanan kosong, sini kosong, nggak ada tombol ya. Jadi ya seperti mobil zaman sekarang semuanya dibikin ke Tesla-Teslaan. Nah, di atas ada kaca ya, sama lampunya. Ini kita taruh e-money-nya di situ ya. Kita buka di sini juga sama. Bagus. Even buat buka tutup panoramiknya aja itu harus dari sini. Yang mana ya? Oh, ini nih. Close-nya di sini. Jadi semuanya dari tombol. Itu yang mobilnya udah bagus gitu ya. Cuma kenapa interface-nya kurang intuitif menurut gua. UI-nya masih nggak sebagus itu. Ayo kita mulai jalan-jalan. Cuma ini kenapa gelap banget ya kaca filmnya ya? Ini kaca udah double glass ya. Jadi emang mobil ini tuh kalau ngomongin soal kemewahan di harga segini sih masuk ke dalam interiornya ya, peredaman kabinnya. Tapi yang paling gue suka dari mobil ini itu bentar. Ada. Ah kan, pas dipencet malah dia geser gitu. Yang paling gue suka itu di mobil ini adalah suspensinya, ya. Jadi di mobil, ya. Kemarin kita baru nyoba Ion UT. Ion UT itu lebih baru dibandingkan dengan ini. Artinya di develop terakhir. Harusnya mobil di develop terakhir itu harusnya yang paling sempurna, paling bagus. Cuman di mobil ini, ya, justru menurut gue yang di developnya paling matang itu adalah Ion V. Karena suspensinya ini paling enak, ya. Suspensi depan, suspensi belakang, ya. Kalau yang Ion UT sama Hypertech itu kadang-kadang suka agak mantul-mantul gitu ya. Yang ini pas banget. Suspensi depannya, suspensi belakangnya enak. Mau kita bawa di jalan jelek, jalan gelombang ya. Terus juga di jalan kenceng juga, ini mobil suspensinya juara sih. Menurut gue yang jadi nilai jual dari mobil ini tuh bukan kemewahannya, tapi justru suspensinya. Mungkin ini mobil under 500 juta yang suspensinya paling nyaman ya, dibandingkan dengan yang lain tuh ya. Enak ya. Cuma ini yang kita pinjam ini dia 33 PSI tekanan bannya, dan ini semuanya nyala ya, dibilangnya kurang. Ya, mungkin kita harus lihat dulu di sini dia minimalnya berapa sih. Karena TPMS-nya menurut mereka ini kita kurang gitu. Terus yang gua agak kaget, steeringnya juga nggak seperti mobil listrik dari Tiongkok. Dia steeringnya masih ada bobotnya, berat. Ini padahal kita pakainya comfort ya, bukan yang sport ya. Pas gitu bobotnya. Jadi buat kita jalan, buat kita belok, presisinya bagus, handlingnya juga bagus ya. Emang rasanya nggak go-kart feel sih, tapi gue nggak nyangka aja sih, ternyata steeringnya bagus gitu. Ada feel-nya, ada rasanya gitu. Nggak kayak mobil zaman sekarang tuh, terutama mobil dari Tiongkok tuh biasanya kan agak-agak mati rasa setirnya ya. Ini masih ada rasanya gitu. Mau belok, kita ketengahin lagi, itu juga rasanya natural. Lucu di mobil. Kok pas gue coba, even dibandingkan dengan Hypertech ya, ini apa jangan-jangan Toyota ikut ngedevelop ini mobil ya, buat ngasih handling yang bisa bagus seperti ini. Tapi tetap masih ada rasa Ionnya. Apa itu? Di pedal-pedalnya. Jadi pedal remnya itu kalau kita ngeremnya pelan itu rasanya enak gitu ya, bisa gradual. Tiba-tiba kita nginjak 10%, 20%, 30% masih oke. Pas ke 40% kita agak dalam, nguk gitu, tiba-tiba kenceng gitu. Itu tuh masih ada tuh dari Ion UT, Ion V ya. Dan pedal gasnya itu juga sama sensitifnya. Jadi buat di mobil ini kita nginjak pedal gas itu dikit aja, nggak usah kenceng-kenceng ya. Kita injak dikit, dia udah larinya tuh kayak wus gitu. Nggak kayak kereta cepat sih ya. Dan beberapa kali kita lagi belok nih kan, misalkan kita lagi keluar dari jalan. Nah, terus kita ngegasnya santai, tapi karena dia posisinya belok gitu ya, dia ngepot bannya. Maksudnya kita ngegasnya santai loh, di mode comfort loh. Harusnya kan kalau mode comfort itu kita nginjak pedal gas sedikit ya, dia sedikit aja gitu. Majunya tuh gradual tuh kan. Berasa kan ini gue ngerem ya, tapi kayak jeduk gitu. Ini sih menurut gue fine tuning di rem sama di pedal gasnya
itu harus diperbaiki sih. Mungkin bisa lewat software update atau semacamnya ya, karena ya terlalu sensitif untuk sebuah mode comfort itu. Kalau mode sport ya sesensitif ini oke lah. Dan kalau kita masuk ke mode sport ya dia jadi lebih laju lagi. Nih kayak contohnya nih kita di kita di comfort gitu ya. Ini touchscreen-nya kadang-kadang suka nggak kepencet, malah kegeser. Oke, yuk. Kita belok, kita gas. Oh, lagi nggak. Harus beloknya agak patah gitu ya. Kita belok patah. Pas kita mau keluar dari jalan, kita gas, dia kik lah. Seringkali terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dia pedal gasnya dibikin lebih halus ya, atau mungkin kitanya harus dibiasakan dengan mobil ini dibikin lebih halus lagi. Tapi kalau soal performance ya kan, untuk sebuah mobil listrik 204 HP itu sebenarnya nggak gede-gede banget gitu. Tapi untuk sebuah mobil bensin itu gede banget. 0 ke 100-nya dapat diraih hanya dalam waktu 8 detik saja. Kencang ya. Tapi untuk mobil listrik itu biasanya bisa di 6 detik, 7 detikan. Tapi itu sudah lebih dari cukup gitu. Karena kalau misalkan dikasih motor listrik yang lebih gede, otomatis baterainya juga akan terpengaruh gitu. Range-nya mungkin nggak bisa sampai 602 km menurut NEDC ya. Dan peredaman kabin, suara kolong dari mobil ini juga suaranya halus ya. Lane keeping assist-nya dia akan otomatis nyala, jadi kita lane departure assist-nya harus matiin secara manual ya. Dan kalau kita matiinnya itu harus pencet oke lagi, kita harus nengok dikit. Dan seringkali kalau kita pencet sesuatu, kadang-kadang malah kepencet geser gitu. Padahal udah kita copot nih ininya nih. Oke, lanjut. Dia sudah ada Apple CarPlay ya secara wireless, tapi Android Auto-nya belum ada. Gua nggak tahu kenapa. Terus juga speedometer di depan sini itu sangat membantu ya. Kita bisa atur seperti apa tampilannya lewat tombol di sini. Nah, kalau kita pencet yang sebelah kiri, nanti dia berubah jadi audio. Terus ini ada berapa kilometer kita berjalan ya. Total mileage-nya baru 8.300 ternyata. Masih baru sekali. Terus dia juga ada ADAS-nya ditaruh sini ya. Ya, so far ini mobil menyenangkan sekali ya ketika dipakai jalan, terutama di jalan di tol ya. ADAS-nya juga bagus ya. Ini seandainya aja ya, mobil ini dibikin jadi 7-seater gitu ya. Karena ada 4,6 meter. Ini pasti bakal laris manis. Terus gue juga suka sama audionya ya. Audionya bagus, suaranya lebih merata ya. Even dibandingin dengan Hypertech ya, Hypertech suaranya juga bagus. Tapi entah kenapa kayak ini lebih pas di kuping gua. Dan ciri khasnya Hypertech itu ya, ini tuh cuma bisa diatur natural sound, vocal booster, mega bass gitu ya. Nggak bisa diatur bass, middle, treble-nya tuh nggak bisa gitu, nggak bisa jadi manual. Tapi dibandingkan dengan Hypertech Ion UT, menurut gue ini audionya yang paling pas sama kuping gua sih. Dan best listening positionnya ada di driver di sini. Dibandingkan yang tengah, gue lebih suka yang sebelah kanan. Ya. Nice sih. Jadi mobil yang kalau lo beli, cuma tinggal pasang kaca film aja. Terutama di bagian atas ini ya. Dia tutupannya itu, menurut gue masih agak panas. Jadi dia lembaran kainnya itu dia sama kayak Ion UT. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil ini sebaiknya kaca atasnya dikasih kaca film. Dan ternyata ini juga sudah pakai kaca film ya, tapi masih agak sedikit panas. Atau tutupannya diganti kali ya sama yang lebih tebel atau apa gitu. Kayak Hyundai itu kan, Santa Fe itu kan kalau ketutup, nggak tahu ya, pasti pegang tuh adem gitu, nggak ada panas yang masuk gitu. Nah kalau ini tuh plafonnya dipegang, tutupannya tuh panas. Jadi saran gue untuk atapnya ini kasih aja kaca film yang mahal sekalian gitu, biar panasnya nggak nyampe ke kabin. Karena kalau siang agak lumayan sih. Udah gitu kan AC-nya juga semuanya dari tombol-tombol gini kan. Tapi so far ya, ini mobil nyaman banget sih ya. Kayak Ion tuh mau bikin mobil keluarga yang nyaman, itu semuanya dipetokin sama dia. Dibikin super nyaman semuanya, suspensinya nyaman, peredamannya bagus, audionya bagus ya. Enak sih mobil ya. Cuma itu aja tuh, kurang dikit aja. Seandainya dia punya rem yang lebih bagus, pedal gas yang lebih smooth ya, terus tombolnya lebih banyak. Karena menurut gue masih ada space yang bisa dipakai buat tombol nih, di atas tombol Ion ini kan. Kayak misalkan di atas tulisan Ion ini. Oh ya, sama untuk storage, dia juga nggak ada glove box sebelah kiri. Nah, jadi tengahnya ini kulkas, yang sebelah kirinya itu nggak ada.
Jadi kalau kita mau naruh barang cuma bisa ditaruh di bawah sini ya, sama ada door bin yang gede di sebelah kanan. Ya, udah. Cuma di situ sama ada cup holder 2 biji. Jadi untuk kepraktisan gitu nggak terlalu praktis dia. Tapi ya, ini mobil ya. Ini tuh kalau Ionnya mau bawa-bawa nama Toyota ya, ini tuh jadi kayak tuh Toyota aja mau tuh nge-rebadge mobilnya Ion gitu loh. Masa masih nggak percaya juga sama mobil Cina ya, kurang lebih kayak gitulah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.